Ini loh, ada salah satu karyawan yang cepu banget. Jadi karena dia, beberapa karyawan sebelumnya resign, dipecat sama bos. Cuma gara-gara orang yang satu ini nih, karena si cepu ini nih. Gara-gara dia suka ngadu, akhirnya banyak orang-orang yang dipecat sama bos nih. Gara-gara satu nih, kompor nih, provokator. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mendapatkan pertanyaan seperti itu dari salah satu karyawan. Jadi ketika karyawan saya ini, dia sempat sharing ke temannya. Jadi temannya ini punya pengalaman bahwa di kantor itu ada satu orang yang bisa dibilang cepu. Nah, dan ketika orang ini menyampaikan sesuatu pada atasan, bisa jadi nggak lama orang itu akan diincar oleh atasannya. Dan kalau memang merasa dia bersalah, maka nggak lama orang tersebut akan dipecat. Nah, jadi bagaimana cara menghadapi orang yang cepu di dalam sebuah perusahaan ini, teman-teman? Kalian pernah nggak ngalamin yang sama ketika kalian ada di sebuah perusahaan? Ada nih satu orang yang cepu banget, suka ngadu, apapun diaduin sama atasan. Supaya mungkin kita menganggap dia mengadu supaya dia mendapat muka, dia mendapatkan empati dari bos, dia mendapatkan, oh ya, nih anak yang bisa dipercaya, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang merendahkan yang lain supaya dia terlihat tinggi. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian mengatasi orang-orang yang demikian? Kalau ini dari sudut pandang saya pribadi, teman-teman. Orang seperti itu di dalam setiap perusahaan, di dalam setiap bisnis, pasti ada. Sudah saya pastikan, pasti ada. Kira-kira bagus nggak ada orang cepu di dalam sebuah perusahaan? Bagi business owner, ada orang yang cepu itu bagus. Kok bisa bagus? Karena kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan, orangnya cuma diem-diem aja, ngerasa kalau ditanya, baik nggak? Baik. Bagus nggak? Bagus. Itu perusahaan tidak akan berkembang, teman-teman. Tapi kalau selalu ada masalah di dalam perusahaan yang dilaporkan, itu bisa menjadi feedback yang baik. Mungkin yang dilaporkan tidak semuanya benar. Itu kan, kita nggak bisa memungkiri ada orang yang mungkin melebih-lebihkan laporannya. Nah, itu kita tidak bisa memungkiri hal itu. Tetapi yang perlu saya pastikan, ketika ada orang yang suka laporan ke atasan, itu adalah hal yang bagus. Nah, sampai situ dulu. Jadi, kenapa bagus? Karena seorang business owner harus mendengar masukan. Kalau misalnya ditanya, kira-kira gimana performa 1 bulan terakhir? Bagus, Pak. Beres, Pak. Siap, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lancar, Pak. Normal, Pak. Itu adalah jawaban yang standar yang bagi saya tidak akan membangun. Bisa jadi bisnisnya kenapa-napa, tapi karena dia nggak mau terlihat jelek, akhirnya dibilang, ya bagus, Pak. Oke, Pak. Nggak masalah, Pak. Semua karyawannya oke, Pak. Tapi dengan adanya satu orang cepu ini, dia akan membuat rivalitas yang bagus di dalam sebuah komunitas di perusahaan. Dengan ada sedikit konflik, itu justru menimbulkan persaingan. Nah, persaingannya yang penting kita harus menjaga sebagai business owner agar persaingannya sehat. Dan business owner harus punya kebijaksanaan di dalam mendengar, di dalam memfilter setiap informasi yang masuk. Dan kalau dari pendapat saya pribadi, nggak semua business owner tuh gampang memecat orang ya, cuma dari perkataan orang aja. Karena bagi saya nggak semua business owner itu mudah untuk percaya dengan orang. Nah, menurut saya pribadi ya teman-teman. Karena apa? Mereka punya bisnis itu aja, mereka adalah orang yang hebat. Berarti mereka udah melalui banyak proses-proses analisa, proses-proses untuk pengambilan keputusan, dan saya yakin setiap keputusan mereka udah dipikirkan dengan matang-matang. Jadi kalau bagi kalian yang ngerasa ada salah satu teman kalian yang cepu di dalam kantor, di dalam perusahaan, dan kalian merasa terancam, berarti yang salah bukan orang itu yang cepu, tetapi diri kalian sendiri. Berarti ada yang salah dengan diri kalian. Kalian ketakutan, kenapa? Kok saya merasa tidak nyaman? Berarti di diri saya ini ada yang tidak beres.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa fokus kepada orang lain, tetapi kita harus fokus pada performa diri kita sendiri. Kalaupun kita dilaporkan yang tidak-tidak oleh orang lain, tetapi sebenarnya kita punya performa yang baik di dalam sebuah perusahaan, kamu mau difitnah sebagaimanapun, kamu mau dijelek-jelekan sebagaimanapun, saya yakin pasti waktu akan menjawab. Bos kalian akan melihat bahwa enggak, kalian ini adalah orang yang bagus. Tetapi kalau misalnya kalian memang tidak perform, kalian memang melakukan sesuatu hal yang tidak baik untuk perusahaan, ketika ada orang yang cepu, maka kalian akan merasa terancam karena kalian tidak melakukan sesuatu hal dengan benar. Nah, jadi fokusnya itu bukan kepada orang yang cepu, tetapi fokuslah kepada diri kalian sendiri. Ketika kalian memperbaiki performa kalian, ketika kalian memiliki performa yang bagus, kalian rajin, kalian bisa berkontribusi yang besar buat perusahaan kalian, kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu pekerja keras, kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu orang yang berintegritas, komitmen, dan bisa dipercaya, percaya pada saya. Apapun yang orang katakan jelek-jelekan kalian, orang cepuin kalian sebagaimanapun, owner bisnis kalian itu tidak akan percaya, tidak akan makan mentah-mentah omongan dari orang lain. Dan kalian akan aman. Ketika kalian punya kontribusi yang sangat besar untuk sebuah perusahaan, kalian dijelek-jelekin orang, bisnis owner kalian gak akan peduli. Serius, gak akan peduli. Yang penting kalian masih bisa kontribusi. Kontribusi kalian lebih besar, apalagi kalau kontribusi kalian lebih besar daripada orang yang cepuin kalian. Gitu loh, jadi kita nggak bisa menyalahkan orang. Nah, bisa jadi orang-orang yang sudah dipecat tadi, yang gara-gara katanya dicepuin oleh satu orang ini tadi, bisa jadi memang mereka apa yang dicepuin itu benar, apa yang dijelek-jelekan itu jangan-jangan memang ada sifat jeleknya dari mereka, sehingga mereka akhirnya diberhentikan. Kayak gitu. Karena saya yakin setiap bisnis owner nggak akan telan mentah-mentah omongan satu orang terus dengan gampangnya memecat orang. Pasti akan ada cross check dulu, akan ada lihat by data dulu, seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah berbuat baik, katakanlah kasus terjelek nih. Kasus terjelek, kalian sudah melakukan yang terbaik, kalian sudah berkontribusi maksimal untuk perusahaan kalian dan kalian jelek-jelekan, akhirnya kalian diberhentikan dari perusahaan kalian, yang rugi perusahaan bukan kalian. Kenapa? Karena kalian orang baik, kalian orang yang punya kontribusi yang bagus. Tuhan tidak akan tinggal diam, pasti kalian akan diberikan pengganti yang sangat jauh lebih baik. Dan ketika kalian memang diberhentikan dan kalian kontribusi kalian besar, lalu kalian diberhentikan oleh owner kalian akan sadar, oh ya ketika nggak ada orang ini ternyata beda ya, kok perusahaan kita ternyata berbeda ya sekarang ya, kok ternyata performnya nggak seperti dulu ya. Dia akan sadar bahwa oh ternyata memang kalian benar saat itu. Gitu ya teman-teman. Dan kalian pasti akan dapat ganti yang lebih baik. Sekali lagi dengarkan. Kalau kalian perform dan kalian melakukan hal yang baik, ketika kalian melihat hasilnya seakan-akan tidak baik, itu proses. Kalian akan mendapatkan ganti yang lebih bagus lagi. Tuhan tuh nggak akan tutup mata kalau misalnya kalian bekerja keras, kalian berusaha. Saya yakin itu, saya jamin, garanti Tuhan gak akan tutup mata. Kecuali kalian, standar kalian sendiri ya. Jadi saya ini udah merasa bekerja keras, saya ini udah merasa kontribusi saya ini besar untuk perusahaan. Padahal setiap hari dia 8 jam kerja, lebih banyak waktunya dihabiskan buat scrolling, buat ngobrol, buat chit-chat, buat gosip, habis itu juga nyebarkan toxic lah, bikin orang nggak semangat kerja lah, tapi dia merasa seakan-akan saya ini kontribusinya gede. Nah, kalau hal yang seperti ini, orang-orang seperti ini harus introspeksi diri, harus cross-check, saya ini udah benar apa belum. Setiap orang tuh pasti punya hati nurani lah, kita tuh pasti punya hati nurani dan kita itu pasti akan bisa ngecek bahwa kita ini sebenarnya udah bisa melakukan maksimal apa enggak sih.
Sebenarnya yang kita lakukan ini udah benar apa enggak sih? Setiap hal yang kita lakukan di dalam pekerjaan ini udah betul nggak sih? Udah membawa kontribusi yang positif nggak sih buat perusahaan? Atau saya digaji segini, tetapi sebenarnya saya tuh nggak memberikan value yang sama loh untuk perusahaan. Ini loh yang kita harus introspeksi diri. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita ketemu orang yang cepu di dalam perusahaan, nggak usah takut. Nggak usah takut untuk dijelek-jelekkan. Tapi kita harus introspeksi diri. Kalau kita ngerasa takut untuk diaduin, berarti ada sesuatu hal yang salah di dalam diri kita yang sebenarnya harus kita perbaikin, harus kita benerin. Mindsetnya harus benar dulu. Jadi mindsetnya ketika ada orang yang mungkin jelek-jelekan kita, itu bagus buat kita. Kenapa? Kalau misalnya kita benar, maka orang itu akan jadi ujian buat kita. Dan saya yakin dimanapun perusahaan, ketika Anda benar, lalu ada orang yang menjelek-jelekan kalian, yang resign duluan adalah orang yang jelek-jelekan, teman-teman. Serius, ini saya udah punya pengalaman beberapa kali ya. Jadi kalau misalnya kalian perform, kalian kontribusinya gede, kalian udah punya citra diri yang bagus ke atasan kalian, bahwa kalian ini pekerja keras, kalian ini orangnya rajin, bisa dipercaya, omongannya jujur. Ketika ada orang jelek-jelekan kalian, dia akan terlihat jelek sendiri ke atasan, teman-teman. Dia akan terlihat, oh orang ini memang cepu nih, tapi cepunya dia nggak bener lagi, jelek-jelekin orang lagi. Akhirnya atasan akan ngelihat bahwa, wah orang ini nggak beres nih. Akhirnya siapa yang dia berhentikan? Orang yang cepu ini tadi, teman-teman. Gitu loh cara kita berpikirnya. Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan orang lain. Kalau misalnya ada orang yang cepu, kita harus sekali lagi introspeksi diri, lihat diri kita sendiri, fokus kepada performa ke diri kita sendiri. Jangan ngerasa takut, jangan ngerasa khawatir akan pendapat orang lain. Jangan takut untuk dijelek-jelekan oleh orang lain. Selama Anda perform, saya yakin posisi Anda di dalam sebuah perusahaan akan aman-aman saja. Kalaupun tidak aman, pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Jadi cara berpikirnya, mindsetnya seperti itu aja. Mindsetnya harus tetap positif, mindsetnya harus tetap bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Oke deh, mungkin sekian dulu ya sharing kita kali ini. Nggak terasa udah cukup lama juga. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, silahkan kalian feel free bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Stay healthy and God bless.